Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus. Syukur kepada Allah karena atas kemurahannya saja saya, Selvina Bernard, dapat menjumpai Anda kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Rabu 23 November 2022. Marilah kita terlebih dahulu memohon Roh Kudus agar di dalam membaca dan mendengar firman-Nya kita dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan sesuai kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami memohon pimpinan Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu dan menaatinya. Dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dengan membaca dari Matius 6 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Yang demikian bunyinya. Ingatlah, jangan kamu lakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat mas yang kita ambil di pagi hari ini yaitu Matius 6 ayat 4. Saya ulangi membacanya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, ada seorang teman saya bercerita kepada saya. Suatu saat di gerejanya, dia melihat seorang wanita yang sedang menangis. Hatinya tersentuh dan dia pun mendekati wanita itu. Tetapi wanita itu diam saja dan tetap menangis. Akhirnya dia mencari tahu bagaimana caranya agar dia bisa menolong wanita itu. Setiap minggu sekali dia menyediakan waktunya untuk berkunjung ke rumah wanita itu untuk mendengarkan curhatan dan mendoakan wanita itu. Dia menjadi mentor bagi wanita itu. Akan tetapi, beberapa pemimpin gereja tidak mengetahui upaya teman saya ini dan memutuskan menugasi seorang pengurus gereja untuk melayani dan menjadi mentor bagi wanita itu. Mereka berkomentar kalau tidak ada seorang pun yang melayani wanita itu. Dan komentar itu sampai juga ke telinga teman saya. Nah, walaupun teman saya tidak mengharapkan imbalan apapun, ia mengaku merasa sedikit kecewa. Seolah-olah ia tidak melakukan apapun. Tetapi suatu saat, dia menemukan ayat yang sangat memberikan penghiburan dan penguatan bagi dia, yaitu Matius 6 ayat 4 yang telah kita bacakan tadi. Dia mendengar suara Tuhan, "Aku tahu kamu setia mendampinginya." Dan setelah itu,
dia tetap masih rutin mengunjungi, mendengar curhatan, dan mendoakan wanita tua itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kadang-kadang kita merasa tidak dihargai ketika upaya kita tidak diakui oleh orang lain. Namun Alkitab mengingatkan kita bahwa Allah tahu apa yang sedang kita kerjakan. Dia melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Mungkin itu alasan Yesus memberi kita teladan dengan memerintahkan untuk memberi dengan tersembunyi. Sehingga Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita tidak perlu mencari pengakuan dan pujian dari orang lain. Kita dapat meyakini bahwa Allah tahu apa yang kita perbuat ketika kita setia melayani Dia dan sesamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan dan mengajarkan kami untuk tetap melayani-Mu walaupun tidak mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Amin. Selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.